warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Hari Darmansyah, NIM 1905112127. Kali ini kita akan membahas mengenai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Simak terus videonya ya. RIS adalah sebuah republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Negara ini merupakan perserikatan antara Republik Indonesia dengan negara-negara yang dibentuk Belanda di Nusantara dari tahun 1946 hingga 1949. Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Adapun perundingan-perundingan yang melatar belakangi berdirinya negara Republik Indonesia Serikat ini adalah yang pertama adalah Konferensi Malino. Konferensi Malino merupakan perundingan antara Belanda dan tokoh rakyat ujung pandang pada tanggal 16 Juli 1946 hingga 25 Juli 1946. Konferensi ini diprakarsai oleh Van Mook yang ingin mendirikan negara-negara boneka. Konferensi Malino melahirkan berdirinya Negara Indonesia Timur atau NIT. Perundingan kedua adalah Perjanjian Linggarjati. Pergolakan dan pertempuran antara Indonesia dan Belanda telah terjadi di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun bersedia berunding untuk menyelesaikan konflik ini. Perundingan ini dapat terlaksana dengan nama Perjanjian Linggarjati. Isi pokok dari Perjanjian Linggarjati adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Perundingan ketiga adalah Perjanjian Renville. Agresi militer pertama dilancarkan oleh Belanda mendapatkan kecaman dari dunia luar sehingga diadakanlah perundingan. Perundingan tersebut terlaksana pada tanggal 17 Januari 1948 di sebuah kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville adalah yang pertama, Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Yang keempat, Republik Indonesia menjadi bagian dalam RIS. Yang kelima, antara 6 bulan hingga 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. Dan yang terakhir, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Perundingan keempat adalah Perundingan Rom-Royen. Belanda beranggapan bahwa RI tidak bisa menjaga kestabilan dan keamanan wilayahnya. Dengan kondisi politik RI yang tengah mengalami pergolakan, situasi tersebut dimanfaatkan Belanda untuk melancarkan agresi militernya yang kedua. Kedua belah pihak pun bersedia untuk mengakhiri konflik dan melaksanakan perundingan. Perundingan ini dinamakan Perundingan Rom-Royen dari tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949 di Jakarta. Perundingan RI Belanda ini dipimpin oleh Mark Cochrane asal Amerika Serikat di Hotel des Indes, Jakarta. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen, sedangkan delegasi RI dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dan wakilnya Mr. Ali Sastro Amijoyo. Perundingan tersebut antara lain berisi yang pertama, pihak RI Belanda bekerjasama mengembalikan perdamaian, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, membebaskan tanpa syarat para pemimpin RI dan tahanan politik lainnya yang ditangkap sejak 19 Desember 1948. Dan yang terakhir, turut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Perundingan kelima adalah Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara boneka atau negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Pada awal pembentukan BFO ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia, namun tidak demikian. Sikap-sikap negara-negara yang tergabung dalam BFO berubah setelah Belanda melancarkan agresi militer terhadap Indonesia.
Konferensi Inter-Indonesia berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Konferensi ini banyak didominasi perbincangan mengenai konsep dan teknis pembentukan RIS, terutama mengenai susunan kenegaraan berikut hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hasil kesepakatan dari Konferensi Inter-Indonesia ini adalah yang pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme atau serikat. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun dari Kerajaan Belanda. Yang keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. Yang terakhir, pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya. Sidang kedua Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli dengan keputusan yang pertama, bendera RIS adalah sang merah putih. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, Presiden RIS dipilih oleh Republik Indonesia dan BFO. Perundingan terakhir adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 di kota Den Haag, Belanda. Perwakilan RI dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, perwakilan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Van Marseveen. Hasil-hasil KMB ialah yang pertama, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS. Yang kedua, penyerahan kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Dan yang terakhir, tentara kerajaan Belanda akan selekas mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggota-anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan-kesatuan TNI. Nah, berdasarkan hasil-hasil KMB di Den Haag ini, maka terbentuklah negara RIS. Maka dalam hal ini, kedudukan RI nanti hanya akan menjadi bagian dari negara RIS. Yang pembahasan selanjutnya adalah proses berjalannya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS menyepakati hasil-hasil KMB yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. RIS dipimpin oleh seorang presiden yaitu Soekarno dan sebagai Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. RIS mempunyai undang-undang yakni Konstitusi RIS, sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku pada negara Republik Indonesia yang statusnya hanya sebagai bagian dari RIS. Negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS ini adalah yang pertama negara Republik Indonesia dengan daerah status Kurenville, yang kedua negara Indonesia Timur, yang ketiga negara Pasundan termasuk distrik federal Jakarta, yang keempat negara Jawa Timur, yang kelima negara Madura, yang keenam negara Sumatera Timur dengan pengertian bahwa status keasahan Selatan dan Labuhan Baru berhubungan dengan negara Sumatera Timur tetap berlaku, dan yang ketujuh negara Sumatera Selatan. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian yaitu Suap Raja Kota Waringin, daerah Sabang, daerah Padang yang diperintah dengan alat kelengkapan RIS. Kondisi politik dan konstitusional RIS. Kondisi terpenting dan utama yang perlu diperhatikan oleh RIS adalah di bidang politik dan konstitusional. Setelah semua alat-alat kelengkapan RIS terbentuk, muncullah gangguan-gangguan bahkan kekacauan terutama di bidang politik. Gangguan dan kekacauan ini ditimbulkan oleh beberapa pihak akibat
kurang berhasilnya pemerintah RIS dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi politik inilah yang menyebabkan kemunduran RIS. Gangguan politik tersebut antara lain seperti pemberontakan yang dilakukan Wayne Sterling, pemberontakan Andi Agis, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Sumokel, dan pembebasan Irian Barat. Keadaan keuangan dan ekonomi RIS. Perekonomian suatu negara menjadi satu permasalahan yang sangat penting karena untuk negara yang baru berdiri perlu didukung oleh ekonomi yang cukup kuat. Berdirinya negara RIS sebagai negara berdaulat tidak serta-merta didukung secara ekonomi. Dengan hutang-hutang yang harus ditanggung oleh RIS harus segera membenahi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut agar segera dapat memikirkan kebijakan ekonomi RIS selanjutnya. Kondisi militer RIS. Dalam sebuah negara, militer adalah faktor terpenting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. RIS mempunyai angkatan perang yang disebut APRIS, yang anggota-anggotanya berisikan warga negara Indonesia bekas tentara KNIL dan TNI yang umumnya tentara RI. Dalam Konferensi Indonesia di Yogyakarta telah diambil kesepakatan mengenai angkatan bersenjata RIS setelah terbentuk dengan resminya. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional, yang mana Presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang RIS. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintahan RIS, sehingga negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri. Angkatan Perang RIS dibentuk bersama-sama orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KMFB, dan Territorial Battalions. Pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RIS. Keadaan kebudayaan RIS. Pemerintahan Indonesia dan Belanda bersedia membuat kesepakatan dalam bidang kebudayaan. Seperti dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Belanda bersepakat untuk saling memberikan pengajaran dan pengetahuan untuk kemajuan masing-masing. Antara Belanda dan RIS telah bersepakat bahwa dalam hal pengetahuan, pendidikan, serta kebudayaan diadakan kerjasama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan. Pemerintah Kerajaan Belanda bersedia untuk bertukar orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam kesepakatan itu pula tentang pemeliharaan benda-benda budaya yang dimiliki oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan RIS secara bersama-sama. Keadaan sosial RIS. Pada bidang sosial ini, yang dibahas adalah mengenai status kepegawaian para pegawai-pegawai yang berkewarganegaraan Belanda yang bekerja di Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai permasalahan ini. Pemerintah RIS menerima semua pegawai sipil pemerintah Belanda, dan pemerintah RIS akan menjamin tiap-tiap pegawai pemerintah yang kebangsaan Belanda yang bekerja di Indonesia dan keselamatan dan hayat hidupnya ditanggung oleh pemerintah RIS selama para pegawai berkebangsaan Belanda tersebut masih menginginkan untuk bekerja di Indonesia tanpa ada paksaan, dan jika berhenti itu atas kehendaknya sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai berakhirnya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS sampai kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembentukan RIS dipandang sebagai hasil politik Belanda yang semata-mata untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya setelah pengakuan kedaulatan di daerah-daerah bagian timbul pergolakan dan pernyataan-pernyataan dari rakyat untuk kembali ke negara kesatuan dengan cara menggabungkan diri kepada RI atau Republik Indonesia. Menjelang tahun 1950, Indonesia telah memiliki bentuk negara serikat dengan nama RIS. Pernyataan ini terpaksa diterima oleh rakyat Indonesia sebagai suatu fase dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Semenjak kelahirannya, RIS telah banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang membuktikan bahwa pemerintah RIS tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat Indonesia sehingga mendorong timbulnya keinginan untuk mengubah RIS kembali menjadi negara kesatuan. Proses penggabungan negara-negara bagian. Peristiwa-peristiwa pergolakan yang terjadi di berbagai negara bagian RIS, khususnya di Pulau Jawa
dikarenakan rakyat sadar bahwa bentuk federal ini hanya akan dimanfaatkan saja oleh Belanda. Maka dari itu timbullah pergolakan-pergolakan yang dilakukan oleh rakyat yang ingin menggabungkan diri ke dalam RI dan menuntut pembubaran negara RIS. Pergolakan yang dilakukan oleh rakyat tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga terjadi di Pulau Kalimantan, Sumatera, Makassar, Gorontalo, Poso, Donggala, Takalar, Jeneponto, serta di provinsi-provinsi Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada akhirnya hanya tinggal ada 3 negara bagian saja, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Perundingan segitiga. Perundingan segitiga ini diketuai oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta sebagai wakil RIS, Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim sebagai wakil RI, sedangkan dari NIT diwakili oleh JH Doko Monopo GSSR Ratulangi. Perundingan segitiga ini sejatinya adalah untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pergolakan yang terus terjadi di negara Indonesia Timur atau NIT. Situasi politik di NIT yang sangat tidak stabil dan cenderung mengalami kekacauan akibat pemberontakan inilah yang menyebabkan terjadinya perundingan segitiga. Dalam perundingan ini juga dibahas tentang bentuk negara yang akan dibentuk nantinya. Tanggal 21 April tahun 1950, Presiden Mir Sukawati mengeluarkan pernyataan bahwa NIT siap menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia asalkan negara bagian RI mau bergabung menjadi satu negaranya. Namun persoalannya tidaklah semudah itu. Perundingan RIS RI. Melihat kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan segitiga antara RIS, RI, dan NIT, negara Sumatera Timur atau NST juga tidak mau ketinggalan. Mereka ingin diikutsertakan dalam perundingan tersebut. Presiden negara Indonesia Timur dan Presiden negara Sumatera Timur mempercayakan sepenuhnya kepada Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS, mewakili mereka dalam perundingan dengan RI. Tanggal 19 Mei 1950 di Jakarta diadakan pertemuan antara RIS dan RI yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Dalam pertemuan tersebut tercapai suatu persetujuan untuk bersama-sama membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari RI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Persetujuan ini tercapai dengan suatu konsesi dari RI, yaitu bahwa negara kesatuan itu harus dibentuk melalui RIS, bukan dengan penggabungan NST pada RI. Hal ini disetujui Perdana Menteri semua negara atau daerah bagian RIS yang telah menyatakan penggabungan diri dengan RI. Dalam perundingan ini membahas masalah-masalah untuk mempersiapkan pembentukan kembali negara kesatuan Republik Indonesia dan mempersiapkan Undang-Undang Dasar. Atas dorongan rakyat setempat, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur mengusahakan agar pemerintah pusat RIS berunding dengan negara bagian Republik Indonesia untuk mempersiapkan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950. Tercapailah persetujuan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan menandatangani piagam persetujuan pemerintah RIS dan pemerintah RI yang menetapkan antara lain bahwa Undang-Undang Negara Kesatuan RI dapat mengubah konstitusi RIS ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS. Pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah berbagai macam perundingan-perundingan yang telah dilakukan antara RIS dan RI, akhirnya tercapailah kesepakatan bersama untuk membentuk negara kesatuan. Demi tercapainya secara cepat untuk membentuk negara kesatuan, RI ikhlas untuk melebur diri ke dalam RIS. Berdasarkan persetujuan yang telah disepakati dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terpilihlah kembali Soekarno sebagai Presiden NKRI dan Wakil Presiden dipilihlah Muhammad Hatta. Dan Undang-Undang Dasar sementara secara resmi telah disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang telah melaksanakan perundingan untuk dijadikan dasar negara NKRI yang baru. Pada tanggal 15 Agustus 1950, naskah Undang-Undang Dasar Sementara RI ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, ditetapkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Konstitusi NKRI yang selanjutnya dikenal sebagai UUD SRI tahun 1950.
saja penjelasan saya mengenai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi.